Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya APT Fatma Zahra Esfon. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Solo Angkatan 1 Golongan 3 tahun 2022. Ini merupakan tugas video saya mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Manajemen ASN. Jadi, manajemen ASN ini sangat penting untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya lagi kedudukan ASN. Kedudukan ASN ini diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang mana berdasarkan jenisnya ASN terbagi atas dua, ada yang dikenal dengan PNS dan ada yang dikenal dengan PPPK atau yang biasa disebut dengan P3K. Jadi PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Kemudian yang kedua, ada dikenal sebagai PPPK atau P3K, yang mana PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian lagi fungsi dan tugas ASN. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Nah, sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai pelayan publik, ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN ini bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peran ASN. Jadi di sini kita ketahui bahwasanya ASN ini memiliki 3 peran, yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kemudian hak ASN. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ASN terbagi atas dua, ada yang dikenal dengan PNS dan ada yang dikenal dengan PPPK, yang mana hak antara keduanya adalah sama, yang membedakannya adalah PNS ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sedangkan PPK tidak. Sedangkan untuk gaji, tunjangan fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan potensi juga dimiliki oleh ASPNS dan PPPK. Selanjutnya, jaminan terhadap PNS. Didasarkan pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, yang mana jaminan terhadap PNS berupa jaminan kesehatan, berupa seperti BPJS, jaminan kecelakaan, jaminan kematian, serta bantuan hukum. Kemudian lagi kewajiban ASN. Untuk kewajiban ASN yaitu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kewajiban yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, berintegritas, menyimpan rahasia jabatan, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Selanjutnya, kode etik. Dan kode perilaku ASN. Yang mana kode etik dan kode perilaku ASN ini tujuannya yaitu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sedangkan fungsinya yaitu untuk
Sebagai pedoman, paduan birokrasi publik atau ASN negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Ini merupakan kode etik dan perilaku ASN, yaitu seperti melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Selanjutnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Selanjutnya, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, kita masuk ke dalam konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang mana konsep sistem merit ini dilatar belakangi oleh yang itu perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi, kemudian adanya praktik support system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. Adanya struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal, kemudian tingkat disiplin, etos kerja, dan budaya kerja ASN masih rendah. Ini merupakan pengertian sistem merit menurut Pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, yang mana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Yang mana untuk manfaat sistem merit sendiri ada bagi organisasi dan ada juga bagi pegawai. Yang mana untuk bagi organisasi, manfaatnya yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan bagi pegawai, manfaat dari sistem merit ini yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Ini merupakan pelaksanaan sistem merit yaitu dalam perencanaan kebutuhan pegawai, selanjutnya pada pegawai ASN yang terpilih dan pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan. Kemudian jaminan sistem merit dalam monitoring, evaluasi, dan pengembangan, berupa pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja. Kemudian lagi kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Di sini terdiri atas Komisi ASN dan Kemenpan RB. Pada Komisi ASN mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN, sedangkan Kemenpan RB memberikan bimbingan dan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Selanjutnya kita masuk ke bagian manajemen ASN, yang mana manajemen ASN ini dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mana manajemen PNS dimulai dari pasal 55 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Mekanisme pengelolaan ASN yaitu berupa penyusunan penetapan kebutuhan, dilanjutkan dengan penetapan kebutuhan pengadaan, dilanjutkan dengan pangkat dan jabatan,
pengembangan karir dan pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Ini merupakan penjelasan dari masing-masing manajemen PNS. Yang pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun, yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Yang kedua, pengadaan. Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri. Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Yang ketiga, pangkat dan jabatan. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Kemudian, pengembangan karir dan pola karir dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintahan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas. Setiap instansi pemerintah menyusun pola karir PNS secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karir nasional. Kemudian bagian promosi. Jadi promosi ini dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan. Penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian selanjutnya mutasi, yang mana untuk mutasi, yang pertama adalah mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua, mutasi antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Yang ketiga, mutasi PNS antar kabupaten atau kota antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Selanjutnya, mutasi PNS provinsi, kabupaten, atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh Kepala BKN. Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS. Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Kemudian lagi, penggajian dan tunjangan, yang mana kalau untuk gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan. Gaji dan tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan pusat dibebankan pada APBN, sedangkan gaji PNS yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada APBD. Selanjutnya, penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, serta kesempatan menghadiri acara resmi dan atau acara kenegaraan. Selanjutnya, disiplin. Jadi disiplin ini tujuannya itu adalah untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas. Jadi untuk disiplin ini membahas mengenai pemberhentian ada secara hormat, tidak hormat, dan sementara. Jadi di sini pegawai dikatakan pemberhentian dilakukan secara hormat apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, tidak cakap jasmani, dan atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian, pemberhentian dengan tidak hormat.
yaitu apabila terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dihukum penjara atau kurungan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, menjadi anggota atau pengurus parpol, serta dihukum penjara dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Kemudian lagi penghentian sementara, yaitu apabila ASN yang bersangkutan diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, kemudian ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Kemudian ini adalah batas usia pensiun. Jadi batas usia pensiun ini 50 tahun, 58 tahun bagi penjabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Selanjutnya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jadi di sini PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Selanjutnya, perlindungan. Jadi, perlindungan pada PNS ini berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Nah, ini merupakan bagian dari manajemen PNS. Selanjutnya kita masuk ke Smart ASN. Nah, jadi di sini seperti yang kita ketahui, adanya pandemi COVID-19 akan mempercepat transformasi digital, yang mana percepatan transformasi digital ini menurut Menkominfo akan mendorong perubahan modal usaha, meningkatkan peluang yang menghasilkan nilai tambah, serta mendorong perubahan lintas sektoral dalam pola pikir bisnis yang didorong secara digital. Kemudian ini merupakan 5 langkah percepatan transformasi digital, yaitu perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, persiapkan roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, persiapan kebutuhan SDM talenta digital, persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Kemudian literasi digital. Seperti yang kita ketahui, literasi digital banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada 4 kompetensi literasi digital. Yang pertama dikenal dengan digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi dikenal sebagai digital culture, yaitu berupa kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Kemudian kenal juga digital ethics, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dikenal juga digital safety, yaitu kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada 4 pilar literasi digital, yaitu etika bermedia digital, keamanan digital, budaya digital, dan kecakapan digital. Yang pertama kita akan membahas mengenai etika bermedia digital. Jadi etika bermedia digital ini yaitu berkaitan dengan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh etika bermedia digital adalah waspada konten negatif. Nah, ini merupakan beberapa jenis konten negatif. Ada yang dikenal dengan hoax dan ada juga cyberbullying. Jadi hoax itu berupa berita bohong,
Kemudian cyberbullying ini bentuknya ada berupa doxing, yaitu membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kemudian ada dikenal sebagai cyber stalking, yaitu mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Kemudian lagi hate speech, berupa ujaran kebencian. Kemudian ada lagi revenge porn, yaitu membalas dendam melalui penyebaran foto, video intim, atau vulgar seseorang. Bagaimana cara melawan konten negatif? Yaitu kita harus terlebih dahulu memverifikasi informasi. Kemudian, uji kebenaran informasi dari sumber yang kredibel. Kemudian, pegang prinsip kehati-hatian. Nah, ini ada etika berinteraksi di dunia digital. Ada yang didasarkan pada jejaring pertemanan dan pada aplikasi percakapan. Kalau pada jejaring pertemanan, bertemanlah dengan orang yang kita kenal. Jika teman baru, telusuri informasi tentangnya terlebih dahulu. Jika mencari teman baru, sebaiknya yang memiliki kesamaan, pertemanan, ataupun minat. Kemudian berteman dengan orang yang menggunakan identitas asli. Kemudian yang selanjutnya aplikasi percakapan. Jadi di aplikasi percakapan, kita harus menjaga privasi. Jika belum kenal, usahakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Jika memasukkan seseorang ke dalam suatu grup, maka kita harus tanya dulu kesediaannya. Jangan meneruskan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Kemudian, budaya bermedia digital. Salah satu aplikasinya melalui media sosial yaitu dengan penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam komunikasi antar sesama manusia. Nah, ini merupakan langkah menjadi warga digital Pancasilais, yaitu berpikir kritis, meminimalisir unfollow, unfriend, dan blog, serta gotong royong kolaborasi kompanyi literasi digital. Kemudian aman bermedia digital, ada 5 faktor yang perlu ditingkatkan, berupa pengamanan perangkat digital, pengamanan identitas digital, mewaspadai penipuan digital, memahami rekam jejak digital, dan memahami keamanan digital bagi anak. Ini merupakan pengamanan perangkat digital, yaitu kita melakukan proteksi terhadap perangkat keras dan perangkat lunak. Proteksi perangkat keras bisa berupa kata sandi, fingerprint authentication, face authentication. Kemudian deteksi perangkat lunak berupa Find My Device, backup data, antivirus, enkripsi full disk, dan shredder. Kemudian perlindungan identitas data pribadi. Jadi di sini ada 4 jenis identitas digital, ada identitas yang terlihat dan ada identitas yang tidak terlihat. Contoh identitas yang terlihat seperti nama akun, foto profil pengguna, deskripsi pengguna, identitas lain yang tercantum dalam akun. Kemudian identitas yang tidak terlihat seperti PIN, password atau sandi, kemudian two-factor authentication, OTP, atau identitas lain. Kemudian di sini untuk perlindungan identitas dan data pribadi digital, ada tipsnya yaitu pastikan memilih atau menggunakan identitas asli atau samaran saat mengelola akun platform digital, serta bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Kemudian amankan identitas utama yakni alamat surat elektronik atau email yang kita gunakan untuk mendaftar suatu platform digital. Kemudian lindungi dan konsolidasikan identitas digital dalam berbagai platform digital yang dimiliki. Selanjutnya, mewaspadai penipuan digital. Nah, ini ada jenis-jenis dari penipuan di dunia digital. Ada yang kita kenal dengan scam, spam, phishing, dan hacking. Jadi scam ini strateginya itu adalah dengan memanfaatkan empati dan kelengahan pengguna. Jadi metode ini bisa beragam, bisa menggunakan telepon, SMS, WhatsApp, email, maupun surat berantai. Kemudian spam. Spam ini yaitu bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Informasi yang mengganggu, yang berbentuk iklan secara halus, informasi yang menjadi titik masuk bagi kejahatan cyber seperti pemalsuan data, penipuan, atau pencurian data. Kemudian phishing, yaitu menjebak korban dengan target menyasar kepada orang-orang yang percaya bahwa informasi yang diberikannya jatuh kepada orang yang tepat. Selanjutnya hacking. Jadi hacking ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang hacker yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer.
Selanjutnya, di sini beberapa hal yang berkaitan dengan laporan penipuan apabila kita eh, menemukan penipuan, jadi kita bisa melaporkan kepada eh, www.patrolisebar.id, kemudian bisa juga secara SMS spam ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, bisa juga pengecekan dan pelaporan rekening penipu melalui cek rekening ID kredibel.co.id, konsumen@ojk.co.id, atau situs lapor.go.id. Kemudian memahami rekam jejak digital. Seperti yang kita ketahui, rekam jejak digital terbagi atas dua. Ada yang pasif dan ada yang aktif. Yang pasif mencakup data yang kita tinggalkan secara daring dengan tidak sengaja atau tanpa sepengetahuan kita, sedangkan yang aktif mencakup data yang dengan sengaja kita kirimkan di internet atau platform digital. Jadi ini ada beberapa tips manajemen jejak digital. Yang pertama, mengidentifikasi jejak digital dengan cara mencari nama kita di mesin pencarian informasi, kemudian perbaharui informasi, kemudian sebelum mengunggah suatu file kita harus memikirkan terlebih dahulu, kita pelajari aturan privasi, cek pengaturan konfigurasi, gunakan kata sandi unik, bersihkan histori, jelaskan sejauh mana kita mau orang lain mengunggah data kita, kemudian dilakukan peninjauan secara berkala. Kemudian selanjutnya cakap bermedia digital. Jadi pada cakap bermedia digital ini ada dikenal sebagai digital skill, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak ketik, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia ada empat dasar, yaitu berupa pengetahuan dasar dasar menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian pengetahuan mengenai mesin telusur, kemudian pengetahuan dasar tentang aplikasi chat dan media sosial, kemudian pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-komersil untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Selanjutnya, lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan, sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi keduanya. Ini merupakan kategori mesin komputer, ada berupa komputer, ada netbook, tablet, telepon pintar. Untuk penjelasan masing-masing, teman-teman bisa melihat di slide. Kemudian, mesin pencari informasi bisa berupa Google, google.com, detik.com, youtube.com, kompas.com, dan sebagainya. Kemudian ada 3 tahapan kerja dari mesin pencari. Yang pertama dikenal sebagai penelusuran atau crawling, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Jadi penelusuran tersebut itu mengacu pada kata kunci yang kita ketikkan. Kemudian yang kedua, pengindeksan atau indexing. Jadi di sini yakni pemilahan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Kemudian lagi pemeringkatan atau ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Nah, cara penggunaan mesin informasi, kita tinggal mengetikkan kata kunci atau keyword pada kolom pencarian, yang mana kata kunci ini bisa berupa satu kata atau lebih, kemudian yang kedua kita klik enter, maka berbagai hasil pencarian yang relevan akan muncul. Nah, selanjutnya aplikasi dompet digital, loka pasar atau marketplace, dan transaksi digital. Ini dompet digital hadir sebagai upaya dalam mewujudkan metode pembayaran non-tunai untuk berbagai keperluan ataupun kebutuhan. Nah, jadi di sini terlihat penggunaan dompet digital di Indonesia ada berupa ShopeePay, OVO, GoPay, Dana, dan Link Aja. Kemudian lagi kita masuk ke etika berinternet atau netiquette dan etika berinternet. Jadi ini ada etika berinternet seperti jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Kemudian apabila mengutip dari internet,
kutiplah seperlunya, kemudian memperlakukan email sebagai pesan pribadi, kemudian berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, biasakan menggunakan format plain text, dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesanan. Kemudian lagi, etiket berinternet seperti menulis email dengan benar dan kalimat sopan, tidak menggunakan huruf kapital semua, dan biasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan, menggunakan BCC bukannya CC untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain, tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan sebagainya, menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, serta jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Jadi kedua ini merupakan perbedaan antara etika dan etiket berinternet. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwasannya etika merupakan sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan etiket didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Nah, jadi di sini kita ketahui etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Sementara etika berlaku meskipun individu sendirian. Hal lain yang membedakan antara etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik jurnalistik, sedangkan etiket tidak tertulis atau berupa konvensi. Nah, jadi sebanyak inilah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.